Soal berikutnya, perhatikan gambar struktur atom berikut. Nama partikel atom X, Y, dan Z berturut-turut adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk X, X adalah partikel tidak bermuatan, ya. Namanya neutron. Neutron. Kemudian Y negatif. Negatif itu adalah elektron. Dan Z partikel bermuatan positif yang disebut dengan proton. Nah, jadi jawabannya neutron, elektron, dan proton, ya, C. Perhatikan sifat beberapa bahan berikut. Skok kendaraan terbuat dari baja karena memiliki elastisitas yang tinggi. 2. Isi kabel terbuat dari tembaga karena memiliki daya hantar yang bagus. 3. Asam klorida memiliki korosivitas yang tinggi, mampu mengikis kotoran sehingga dijadikan sebagai salah satu cairan dalam pembersih lantai. 4. Karbid mudah bereaksi dengan air menghasilkan panas sehingga dimanfaatkan untuk pematangan buah. Sifat bahan yang termasuk dalam sifat fisika terdapat pada nomor. Nah, untuk sifat fisika dan sifat kimia dapat kita analisis satu persatu, ya. Untuk nomor 1, elastisitas. Elastisitas ini adalah sifat fisika. Kemudian isi kabel terbuat dari tembaga karena memiliki daya hantar yang bagus. Daya hantar termasuk juga sifat fisika. Asam klorida memiliki korosivitas. Nah, korosivitas adalah sifat kimia. Karbid mudah bereaksi, ini kereaktifan, ya. Ini merupakan juga sifat kimia. Jadi merupakan sifat fisika adalah 1 dan 2. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi adalah A. Penggunaan tumbuhan bunga matahari untuk memperbaiki daerah tercemar zat radioaktif cesium. Ini bidang lingkungan, ya. Lingkungan. Penggunaan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai untuk menjalankan mobil. Nah, ini untuk transportasi. C. Penggunaan energi matahari sebagai penggerak pada mesin bus. Ini juga transportasi. Kemudian D. Pemanfaatan energi angin untuk menggerakkan turbin sehingga dijadikan sebagai sumber energi listrik. Ya, ini baru sumber energi. Jadi jawabannya D. Perhatikan gambar hewan berikut. Hewan-hewan tersebut dimasukkan dalam satu kelompok berdasarkan A. Jenis makanan. Bukan, ya. Nah, makanan keempat hewan ini berbeda. B. Jumlah kaki. Jumlah kaki berbeda karena kupu-kupu tidak sama jumlah kakinya dengan yang lain. Adanya sayap. Kita lihat ada sayap. Ya, ada semuanya. Tempat hidup. Nah, bukan, ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi untuk pengelompokan hewan atau tumbuhan kita bisa mengelompokkan berdasarkan kesamaan yang ada pada tumbuhan atau hewan tersebut. Putri dan teman-temannya melakukan percobaan fotosintesis seperti pada gambar berikut dengan 4 macam perlakuan. Hasil pengamatan yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Ya, ini datanya pada tabel. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh A. Cahaya dan media air tanpa NaHCO3. B. Cahaya dan CO2 yang bersumber dari NaHCO3. C. CO2 dan jumlah individu. D. Jumlah individu dan CO2 yang bersumber dari NaHCO3. Nah, kita lihat terjadi perbedaan gelembung pada percobaan nomor 1 dan nomor 3. Jadi langsung kita fokuskan ke nomor tersebut, ya, adik-adik.
Nah, kita lihat untuk nomor 1 yang membedakannya adalah cahaya langsung. Ya, berarti pertama faktor yang mempengaruhi adalah cahaya. Ya, cahaya langsung. Kemudian untuk nomor 3, perlakuan yang berbeda di sana adalah adanya 5 gram NaHCO3. Berarti ini juga mempengaruhi. Nah, pada NaHCO3 itu menghasilkan karbon dioksida ya. Berarti yang pertama cahaya dan yang kedua adanya NaHCO3. Jadi jawabannya adalah B. Urutan organisasi kehidupan pada makhluk hidup adalah A. Organisme, sistem organ, organ, jaringan, sel. B. Organisme, organ, sistem organ, jaringan, sel. C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. D. Sel, jaringan, sistem organ, organ, organisme. Nah, di sini yang diminta adalah urutan. Kalau urutan ini biasanya dimulai dari yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu adalah sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir organisme. Jadi jawabannya C. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika tikus kebun, ya tikus kebun ini, dibasmi, maka yang akan terjadi adalah A. Populasi kelinci menurun. Jadi langsung kita lihat kelinci ada di sini ya. Nah, kalau tikus kebun dibasmi, otomatis tikus kebun itu memakan rumput, maka kemungkinan kelinci akan lebih banyak ya, karena rumput berlebih. Berarti A salah. B. Populasi Raja Wali menurun. Raja Wali ya kemungkinan benar karena sumber makanannya berkurang ya. Berarti betul. Populasi rumput menurun. Salah ya, karena seharusnya rumput menjadi lebih banyak karena pemakannya berkurang. D. Populasi burung hantu meningkat. Nah, salah juga. Kenapa? Karena salah satu sumber makanannya berkurang, maka kemungkinan populasi burung hantu itu akan berkurang juga. Ya. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah B. Dewasa ini, sektor perindustrian semakin berkembang pesat di daerah perkotaan. Namun, beberapa pelaku industri tidak memperhatikan cara pembuangan limbah yang benar. Limbah industri tersebut biasanya dibuang ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air. Cara penanggulangan bijaksana yang dapat dilakukan adalah A. Mengalirkan limbah industri hanya ke sungai-sungai kecil. B. Melarang pelaku industri mendirikan pabrik. C. Membuat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah secara khusus. D. Memindahkan pabrik industri jauh dari pemukiman warga. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini adalah C ya. Jadi untuk mengatasi masalah limbah itu sebaiknya membuat IPAL ya secara khusus. Perhatikan gerakan olahraga berikut. Sendi yang terlibat ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul shuttlecock adalah, ya kita lihat yang pertama, sini yang bekerja sendinya adalah pada siku. Nah, itu adalah sendi engsel. Ya, engsel. Kemudian yang kedua, ketika tangan diangkat, ya, maka yang bekerja adalah siku, sendi pada bahu ya, pada bahu itu adalah sendi peluru. Dan yang ketiga, gerakan di sini adalah menggunakan pergelangan tangan ya. Itu adalah sendi pelana. Nah, maka jawabannya adalah ada sendi engsel ya, peluru dan pelana. Ya, jawabannya D. Perhatikan data hasil uji kandungan makanan berikut. Berdasarkan hasil uji di atas, bahan makanan yang mengandung amilum dan protein berturut-turut terdapat pada bahan makanan. Oke, ada 4 jenis bahan makanan ya.
Nah, di sini harus kita lihat kembali untuk uji makanan itu. Yang pertama amilum ya. Amilum itu diuji dengan menggunakan lugol. Nah, perubahan warna yang terjadi, lugol itu akan menunjukkan warna biru kehitaman. Biru kehitaman. Kemudian protein itu diuji menggunakan biuret. Ya. Nah, warnanya akan berubah menjadi ungu. Ya. Nah, jadi kita tinggal melihat data ini. Lugol biru kehitaman berarti bahan makanan nomor 1. Kemudian protein dengan biuret warnanya menjadi ungu. Itu ditunjukkan oleh bahan makanan nomor 3. Maka jawabannya adalah 1 dan 3.